dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku sejak lama. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Dapatkan raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Dapatkan raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Masa muda sungguh sunyi, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa
Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 sungguh senang ku berikan padamu ya Tuhan apa yang ada pada diriku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Masa mudaku, masa yang tertinggal, masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Masa yang terindah, masa Tuhan memanggil, masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku.
Halo, Shalom GPMkers dimanapun kalian berada. Senang sekali saya dan juga bersama dengan Ayah John dan juga Bunda Nur di studio 1 saat ini. Teman-teman, senang sekali kami bisa ada sampai saat ini di sesi yang kedua ini yang bertema Mari Bermultiplikasi. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut dalam sesi ini, kami akan dituntun dengan doa pembukaan, dan doa pembukaan akan dituntun oleh Kak Nancy Kalempo. Apakah Kak Nancy sudah bersama-sama dengan kita? Halo? Ya, oke. Kalau begitu, mari kita buka kegiatan kita dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan sampai saat ini di kegiatan RCC, Regeneration and Christmas Celebration, di hari yang kedua dan di sesi yang kedua ini, kami akan memulai talk show dengan tema Mari Bermultiplikasi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar yang boleh Kau berikan kepada kami, anugerah keselamatan, hidup kekal yang boleh kami terima. Dan biarlah Tuhan melalui sharing Mari Bermultiplikasi ini, kami boleh termotivasi untuk menceritakan kabar baik Injil keselamatan-Mu. Inilah kami Tuhan yang sudah tergabung di studio Sekretariat GPMK dan juga teman-teman yang sudah join di dalam room Zoom dan menonton lewat Facebook halaman Gerakan Penginjilan Mahasiswa Kristen Sulut. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami masing-masing, dan seluruh kegiatan kami di malam ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekali lagi teman-teman, di studio 1 ini sudah bersama dengan Ayah dan juga Bunda Nur. Ayah John dan Bunda Nur. Dan sedangkan di studio 2 ada Kak Handri Lusanda. Halo. Halo Kak Handri. Halo. Halo Kak. Apa kabar? Apa kabar Kak Andri? Halo Kak. Ya, enggak kedengaran Selamat suaranya. malam. Malam. Halo. Halo. Dan juga di saat ini kami menginformasikan kembali ya, Kak Handri ini adalah seorang founder dari GPMK Sulut, dan kedua orang tua kami ini juga tergabung dalam tim manajemen GPMK Sulut. Gitu. Kami juga ingin menyapa rekan-rekan sekerja mitra pelayanan. Ada juga Kak Mayfried. Kak Mayfried. Halo Kak. Kak Mayfried sudah tergabung ya, halo. dengan kita. Selamat Ya, malam halo Kak semua. Mayfried. Apa kabar Kak? Baik. Baik. Nah, congrats untuk kelahiran putrinya, ya Kak? Makasih semua. Selamat Kak. Iya, terima kasih Kak. Salam untuk keluarga di rumah. Iya. Nah, teman-teman, Kak Mayfried ini ya adalah salah satu pendiri juga yang masuk pendiri dari tim GPMK Sulut. Nah, kita mau menyapa juga teman-teman Korwil. Teman-teman Korwil ada Priscilia Mangkang. Halo. Halo Prisil. Halo Priscilia Mangkang. Apakah sudah tergabung dengan kita? Nah, mungkin ada gangguan jaringan dengan Priscil Mangkang. Nah, bagaimana dengan
Frisil Wahongan. Frisil Wahongan, halo Frisil. Ini Halo. sama-sama Frisil. Halo Frisil. Kak. Shalom semuanya. Senang berjumpa dengan teman-teman. Ya. Halo Ayah, Bunda. Halo Sil. Oke, ya Frisil ini dia sudah menjadi tenaga pengajar, ya, salah satu tenaga pengajar, dan dia juga adalah ketua tim kerja untuk kegiatan RCC tahun ini. Ya, oke, kita lanjut dengan Forwil. Apakah Gino Tompoliu sudah bergabung? Kak Anggriani Gahansa. Halo? Ya, mungkin jaringan ya. Nah, kalau begitu kita menyapa juga untuk Kak Anggi Gahansa. Halo, Kak Anggi. Halo, Kak Anggi. Apakah sudah bergabung dengan kita? Oke. Nah, bagaimana dengan salah satu ikatan, ketua ikatan alumni dari GPMK, Gino Lompolio, sudah tergabung? Halo Gino. Mungkin masih dalam perjalanan ya. Priscilia Mangkang. Ya, mungkin juga masih dalam perjalanan ya. Iya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, Gerakan Penginjilan Mahasiswa Kristen Sulut ya, itu berdiri tanggal 5 Januari tahun 2012. Nah, tentu ada berbagai dinamika yang terjadi dalam tim, dan mulai dari penjangkauan jiwa ya, kelompok pemberidan, dan juga ada dinamika-dinamika yang terjadi antar personal. Nah, namun tim ini tetap berjalan, bahkan eksis sampai saat ini. Dan multiplikasi menjadi warna dalam perjalanan GPMK. Nah, untuk Kak Andi, nah, perjalanan GPMK Sulut sehingga bisa terbentuk dan bisa sampai eksis hingga saat ini. Boleh Kak sharing sedikit? Ya, oke. Maaf saya pakai nama komunitas MAL karena saya jadi salah satu host ya di meeting Zoom ini. Perjalanan GPMK sampai ada saat ini ya semua karena kemurahan Tuhan kan. Kita bersyukur karena Tuhan boleh menyertai perjalanan pelayanan tim GPMK Sulut dari tanggal 12 tahun 2012 sampai hari ini ya. Nah, saya mau cerita sedikit nih tentang sejarah GPMK. Jadi sebenarnya GPMK itu cikal bakalnya itu lahir dari kelompok kecil PA dan diskusi-diskusi tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh anak muda. Jadi waktu itu saya salah satu memang jadi pembina di salah satu rukun. Lalu kemudian saya punya adik-adik kelompok, dan kemudian kami punya kerinduan bersama untuk melakukan pelayanan di waktu itu Kata Laut. Tapi sebenarnya bukan pelayanan dalam kegiatan yang dipikirkan. Itu hanya sekedar kami mau pergi bertamasya. Tapi oleh beberapa adik-adik saya, mereka ya dalam hal ini ada Pinkan, ada Nina, dan juga ada teman-teman lain, mereka usulkan untuk bagaimana kalau kita meskipun pergi berwisata, kita
melakukan kegiatan pelayanan. Kita mau PI lah, mau ceritakan kabar baik ke orang-orang yang ada di tempat di mana kita akan pergi. Lalu kemudian singkat cerita hal ini saya sampaikan kepada, di sini ada Kak Fritz ya, kemudian ada Bunda Nor ya. Saya sampaikan bahwa kami mau pergi untuk melakukan pelayanan. Jadi awalnya memang hanya iseng-iseng untuk pergi bertamasya, tapi kemudian berkembang untuk melakukan pelayanan. Nah, jadi puji syukur ya, puji Tuhan waktu itu Kak Fritz langsung tangkap misi ini dan kemudian mengusulkan jangan ke laut, tapi ke Tahuna saja. Dan bahkan nanti sebentar Kak Fritz akan menyampaikan kesaksian bagaimana Kak Fritz bersama-sama dengan kami untuk mempelopori terbentuknya wadah ini, karena waktu itu belum ada wadah ya. Bentuknya wadah ini kami berdiskusi untuk bagaimana kami membentuk sebuah wadah. Karena tidak mungkin untuk pergi pelayanan di suatu tempat lalu kemudian kami pergi hanya atas nama kelompok kecil, ya. Nanti dipikir ini apa ini? Gerakan apa atau kelompok apa. Jadi kami butuh sebuah wadah supaya melalui wadah itu kami dapat menyurati apakah gereja atau lembaga yang akan kami kunjungi. Nah, lalu kemudian dari hasil diskusi kami ya, Kak Fritz waktu itu memang luar biasa. Kak Fritz punya pemberian diri, menyokong setiap kebutuhan-kebutuhan dana, bahkan sempat juga kasih pinjam mobil itu sekitar 2 bulan. Bukan orang pikir mobil saya pribadi, padahal itu untuk dipakai dalam kebutuhan pembentukan tim ini. Setelah terbentuk, setelah kami berdiskusi, maka muncullah ide untuk menamakan wadah ini GPMK. Gerakan waktu itu namanya Gerakan Pelayanan Mahasiswa Kristen. Nah, oleh adik saya Pinkan Leong, dia usulkan kenapa harus pelayanan, kenapa kita tidak fokus saja di penginjilan. Saya secara pribadi waktu itu memang agak takut maksudnya begini. Kata penginjilan waktu dipakai itu kan bukan hanya sesuatu yang main-main, tapi konsekuensinya besar dari kata itu. Artinya namanya saja gerakan, kalau kita pakai penginjilan berarti kita harus bergerak untuk melakukan penginjilan. Tapi oleh teman-teman diberikan penguatan bahwa oke, kita akan saling bantu, kita akan latih sama-sama, kita akan siapkan orang. Waktu itu belum sama sekali terpikir bagaimana cara menyiapkan orang, bagaimana kita mau ambil orang untuk dilatih ya. Karena waktu itu kan ruang gerak kita hanya di lingkup rukun. Dan memang dalam perjalanannya GPMK itu memperlengkapi ada beberapa ketua rukun ya, ada beberapa ketua rukun di dalamnya. Dan kemudian itu saya sampaikan kepada Oma Nor, wah itu luar biasa juga prosesnya waktu saya mau sampaikan, Ibu mau enggak sama-sama gabung di sini? Ibu berapa kali bilang tidak mau, karena mungkin alasan-alasan sama seperti yang saya khawatirkan, jangan sampai tidak organisasi ini dinamakan Gerakan Penginjilan, tapi kemudian tidak memberitakan Injil. Nanti Ibu sebentar juga mungkin akan berbagi pengalaman ini. Singkat cerita, tanggal 5 Januari tahun 2012, Kak Fritz mengundang kami untuk sama-sama ke Manado ya, di satu hotel kami berdiskusi atas kemurahan Tuhan. 5 Januari 2012 itu terbentuk wadah ini. Terbentuk wadah ini dan kemudian pelayanan pertama yang kami lakukan di tanggal 5 Januari 2012 terbentuk. Tanggal 22 kami langsung action. Kami berangkat ke Tahuna dan melakukan pelayanan pertama. Dan kemudian jujur waktu itu kami hanya berpikir ya sudah pelayanan sampai di Tahuna, setelah itu diam saja. Kita kembali saja untuk kelompok kecil. Tapi kemudian ini luar biasanya kemurahan Tuhan. Tuhan justru bukakan pelayanan, pulang dari sana justru pelayanan semakin banyak. Dan itu memacu kita untuk mempersiapkan orang. Maka kemudian Tuhan bukakan kepada kita bagaimana kita supaya dapat menyiapkan orang, sehingga ada proses yang namanya multiplikasi. Nah, itu singkat cerita bagaimana GPMK itu terbentuk dan kemudian namanya kenapa sampai ada saat ini ya, itu karena proses yang namanya multiplikasi. Ya, wah itu cikal bakal ya, terbentuknya GPMK Sulut di tanggal 8 dan langsung ada pergerakan. Ya, dan kalau saya mendengar tadi, kami juga ini adalah salah satu pendiri ya
salah satu pendiri dari GPMK Sulut. Nah, Kak Mayfried, bagaimana Kak? Boleh sharing sedikit? Tadi Kak Andi bilang sebagai penumpang dana ya, penumpang dana malah menyediakan transport dan lain sebagainya, sarana prasarana yang digunakan tim waktu itu. Bagaimana Kak sampai bisa seperti itu? Bisa Ya, membentuk tim bersama dengan ya. ya terima kasih kesempatannya. Sebenarnya puji syukur juga. Pertama-tama kembali lagi ke diri kita. Kita bersyukur atas pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya berpikir selama ini saya bergerak sendiri, pelayanan sendiri di tempat saya. Nah, tetapi satu mujizat, satu pertolongan Tuhan dipertemukan dengan orang-orang yang setia melayani Tuhan yang mau bergabung bersama-sama. Dan kebetulan dipertemukan juga dengan cikal bakal manajemen GPMK bersama teman-teman senior yang lain, termasuk juga dengan Bunda Nor dan Ayah, dan bersyukur sekali. Akhirnya dari cikal bakal pertemuan tersebut yang secara tak terduga juga, nah Tuhan memakai kita semua untuk membentuk satu wadah yang sangat awal mulanya tidak terpikirkan, tetapi ternyata dari percakapan yang sederhana menjadi sesuatu hal yang sangat besar manfaatnya. Dan selanjutnya seperti yang tadi diceritakan oleh Kak Andi. Mungkin dari Kak itu saja, yang tadi selanjutnya seperti yang diceritakan Kak Andi. Wah, menarik sekali ya cerita sharing dari kedua kakak-kakak kita, Kak Andi dan Kak Mayfried. Itu adalah cerita bagaimana Tuhan menuntun teman-teman yang menjadi pendiri-pendiri dari gerakan penginjilan mahasiswa Kristen. Nah, itu dinamika-dinamika yang terjadi ya. Dan saat ini saya beralih nih ke Ayah dan Bunda. Pertama ke Bunda Nor dulu. Nah, Bunda Nor, seperti yang kami dengar, informasi cerita-cerita yang kami dengar, yang mendapatkan, bagaimana sampai Bunda Nor tergabung dalam tim ini? Boleh cerita? Iya. Terima kasih teman-teman. Awal mula Bu Nor tergabung dalam pelayanan gerakan mahasiswa Kristen Sulawesi Utara. Awalnya Ibu Nor ketemu dengan Kak Andi di pelayanan rukun mahasiswa Maesa Antonsea RMTM. Jadi pertama kali kita mengadakan pelayanan di rukun Tonsea Maesaan. Jadi awal mula Ibu Nor ketemu dengan Kak Andi itu, waktu itu Andi masih mahasiswa semester akhir dalam mempersiapkan ujian komprehensif waktu itu. Terus kami ketemu di Pulau Gangga. Pulau Gangga stop out dengan rukun Tonsea Maesaan. Nah di situ terus waktu itu ada satu mahasiswa yang saya tahu lagi di mana, yang waktu itu Ibu Nor harapkan dia berkobar-kobar untuk kerukunan Tonsea, rukun mahasiswa Tonsea ini, tapi si Andi ini enggak. Jadi orang Manado Ibu kan cuma anggapan waktu itu Kak Andi paling kuat kalau tahu orang Manado. Jadi nggak dipakai nama waktu itu. Nah, terus kita ketemu juga di seperti yang Kak Andi sudah saksikan tadi. Nah, saya juga bukan kebetulan, saya terkejut waktu ini kita ke taman tim EE. Oh, dia kutip bergabung juga di rukun
Tonse sama Esaan, baku kenal juga dengan Kak Andi. Nah, di situ awal pertemuan kami, terus Kak Andi, Kak Mevit, ingin membentuk dalam satu kelompok yang menamakan penginjilan. Terus waktu itu berdebat nama. Ibu Nor, pokoknya pertahankan. Andi, kita nih mau Andi, waktu itu kita Ibu Nor nih mau bergabung dengan nama itu, nama pelayanan. Karena apa? Gerakan penginjilan mahasiswa Kristen Sulawesi Utara. Backing malo, kong nama gerakan, kong mau nyala penginjilan. Tapi puji Tuhan, ini karena kemurahan Tuhan, bukan karena Kak Mevit, bukan karena Kak Andi, tapi semua itu masuk dalam rencana Allah di dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Kalau mau bilang dinamika pelayanan, Kak Andi sendiri. Iya. Dengar cerita-cerita, sepertinya ada insiden-insiden di awal-awal tentang ketinggalan kapal. Ya, kita juga penasaran bagaimana Bun cerita itu. Waktu kami mau ke Tahuna untuk pertama kali, terus waktu itu macet. Terus ini Kak Andi mau ke saya pulang Kak Mevit kendaraan waktu itu. Mau ke saya pulang atau Bu Nor Solana ini mau parkir atau bagaimana, tapi sudah dari pihak dari pihak kapal sudah toleran tunggu sampai tawar menawar, jadi tunggu lagi. Jadi di dalam kapal itu sudah gaduh. Jadi teman-teman lain semua nangis waktu itu. Sudah. Terus mereka bilang, oh sana ke Andi dengan siapa? Toser atau siapa? Andi. Kak siapa yang satu? Toar, Kang. Toar. Waktu itu mereka sudah memberikan waktu. Ketika Andi mau melangkah dengan Toar, mereka tarik. Menangis itu teman-teman. Terus saya bilang, bagaimana dia pemimpin? Pemimpin kasih biar 4 orang kasih yang ini dia. Jadi marah waktu itu, menyesal, ada yang menangis, tapi itu cara iblis untuk menghalangi pelayanan ini. Tapi puji Tuhan, Ibu Nor sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sampai hari ini pelayanan dari tim penginjilan gerakan penginjilan mahasiswa Kristen Sulawesi Utara tetap jalan sampai hari ini. Dan sudah banyak orang yang Kak Andi, Kak Mevit, dan kami semua yang pernah tergabung, yang sudah sama-sama melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan bahkan sampai hari ini mereka tetap semangat dan mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani di GPMK. Jadi mungkin sekarang ada yang sudah PNS, ada yang sudah bekerja, tapi mereka memberikan waktu mungkin doa. Ada juga yang doi, ada juga yang memberikan waktu mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Masih ada lagi. Nah, kami masih penasaran nih. Tadi masih dicerita Kak Andi sudah ditarik ini jembatan penyeberangan mungkin untuk naik ke kapal. Nah, terus gimana? Apakah Kak Andi jadi berangkat waktu itu? Tidak. Kami diterlantarkan, nggak tahu mau turun di mana. Tapi begitu ajaib Tuhan, sehingga kami bisa tiba dengan selamat. Dan kami juga bersyukur karena ada Kak Mevit. Jadi Kak Mevit memberikan semangat, memberikan juga bantuan topangan. Karena kami berangkat modal kosong. Tapi puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati Kak Mevrit, sehingga Kak Mevrit, saya percaya, saya yakin dia memberikan itu, Kak memberikan itu bukan karena dipaksa, tapi didorong oleh hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Karena Kak Mevrit sebelum tergabung dalam gerakan penginjilan mahasiswa Kristen Sulawesi Utara memang sudah tergabung dalam tim pelayanan Manado. Oh iya. Ya. Nah itu ya cerita dari Bunda Nor. Ada insiden-insiden yang terjadi di awal-awal pelayanan GPMK. Itu ya teman-teman, ternyata ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Tapi syukur Tuhan dia terlalu luar biasa untuk merencanakan suatu hal yang baik, karena ini adalah gerakan penginjilan ya, punya misi untuk penjangkauan jiwa. Iya. Nah, bagaimana dengan Ayah John? Bagaimana? Boleh sharing sedikit awal mula tergabung dengan tim terima GPMK? kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, karena Ibu sudah terlibat dalam gerakan penginjilan mahasiswa Kristen, nah otomatis saya yang memang sudah lama tahu menginjil, bisa menggunakan waktu itu atau metode juga yang lain, otomatis saya juga harus mendukung pelayanan Ibu, yang dimana Ibu sudah bergabung dalam gerakan penginjilan mahasiswa Kristen, sehingga saya otomatis juga sejak dari pertemuan yang bersama-sama dengan Prisil di Di penjara, baru terus ke penjara yang di Manado itu, terus ke desa itu yang di sana saya pertama kali bergabung dengan gerakan penginjilan mahasiswa Kristen sampai dengan sekarang ini. Sehingga sering kalau setiap hari Selasa kalau ada retreat doa, saya sering mendampingi, bahkan saya sering diminta untuk membawakan materi apakah khotbah atau PA. Sekira sementara itu. Iya. Oke. Nah, Ayah pokoknya ini kedua orang tua kita yang menjadi contoh ya, yang bisa memotivasi kita ya. Kedua orang tua kita sudah memberikan contoh. Nah, sekarang giliran anak-anak muda ya. Kita harus termotivasi untuk bermultiplikasi. Tapi sebelum itu tentunya kita juga harus dilatih atau diajarkan. Nah, tadi saya sudah sempat bingung juga bahwa di dalam pelayanan GPMK ini ada retreat, ada kegiatan-kegiatan yang lain juga, ya. Nah, kalau boleh ditanya kesan apa selama pelayanan, selama retreat, atau tadi Bunda juga mengatakan ada stop out, ya, ada stop out, ada pergerakan atau pelayanan di desa-desa, ya. Iya, retreat di dalam sekretariat atau ada stop out ke desa-desa lain. Nah, dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan GPMK, kesan apa yang Ayah paling ingat? Yang berkesan sekali. Tentu ada banyak ya. Iya. Ini karena sudah sering terlibat dengan mahasiswa-mahasiswa yang aktif di gerakan penginjilan mahasiswa Kristen ke desa-desa, sehingga kesan yang saya melihat bahwa saya hanya memperhatikan secara umum ya, bahwa kalau kami melakukan pelayanan di desa-desa, apakah bakti gerakan atau stop out atau berupa kegiatan lainnya di desa-desa, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang bersama-sama dengan kami itu, mereka biasanya adalah orang-orang yang militan, orang-orang yang dalam melayani atau dalam penginjilan, hati mereka berkobar-kobar di
dalam melayani Tuhan. Sehingga seringkali kalau kami pergi melayani, kami seringkali tidak memperhitungkan dana yang ada. Pokoknya jalan saja. Nanti Tuhan yang cukupkan. Seringkali pergi ada, tapi untuk pulang tidak ada uang untuk pulang. Tapi selalu Tuhan menyediakan, sehingga biasanya kegiatan yang dilakukan itu di desa-desa tidak ada yang kami lakukan itu terjadi setengah-setengah. Biasanya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau program yang telah ditetapkan oleh pimpinan dari Gerakan Penginjilan Mahasiswa Kristen. Terima kasih. Wah, keren ya. Itu satu kesan yang diingat oleh Ayah. Dia melihat yang tergabung atau anggota-anggota dari Gerakan Penginjilan Mahasiswa Kristen adalah orang-orang yang militan. Nah, kiranya dari sharing saat ini itu juga boleh membuat kita untuk lebih militan lagi, ya, lebih militan lagi, tidak patah semangat, ya, walaupun kekurangan dana. Tadi Ayah cerita pernah melakukan bakti gerakan, biaya untuk pergi ke tempat untuk melaksanakan bakti gerakan ada, tetapi biaya untuk pulangnya tidak ada. Tapi berdasarkan kesaksian, ya, syukur ya, Tuhan menyediakan karena melakukan suatu hal yang baik, yaitu menceritakan kabar baik, menceritakan Injil keselamatan. Ya, itu ya kesaksian dari Bunda dan Ayah. Nah, teman-teman, saat ini diingatkan lagi untuk membuat quotes ya, teman-teman, boleh lewat chat room atau juga dari kolom komentar di Facebook. Nah, teman-teman, melihat pelayanan GPMK dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun ya. Ya Kak Andi, kurang lebih 8 tahun. Kak Andi, Kak Mevrit. Nah, tentunya sudah melakukan pelayanan ke berbagai daerah, baik di Sulawesi atau di luar Sulawesi. Nah, dan juga di sini sudah tergabung dengan kita teman-teman GPMK Sulut yang sudah dijangkau dimanapun kalian berada. Halo semuanya, boleh diaktifkan suaranya. Halo, ada Putri, ada Seli, Nick, Andea, Giovanni yang di Jepang. Halo, selamat malam, salam semua. Halo. Ada Teresa yang di Swiss, seputaran wilayah Sangir. Halo, ada Kak. Ada Kerry. Dan tadi di Kota Bola Mongondo. Iya. Halo Kak Kerry dari Bola Mongondo. Ada siapa lagi? Dan Kota Mobagu ya, Happy, Nick, Cika. Itu ada Kak Umel juga. Halo Kak Umel. Boleh aktifkan video dan suara. Lagi Karemus. Oh, ya. Wah, begitu banyak ya. Halo, Komel. Halo, ya. Halo Ayah Bunda. Iya. Nah, ada juga teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat disebutkan ya, karena ada banyak di sini. Nah, kita langsung lanjut ke koordinator wilayah. Ya, koordinator wilayah. Saat ini telah tergabung dengan kita Kak Prisilia Mangka. Halo Kak Prisil. Halo, shalom. Halo, dengar Kak? Kurang jelas suaranya. Halo, shalom. 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 Nah, Kak Prisil, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Nah, Kak Prisil, kurang lebih 8 tahun GPMK berkarya, ya, dan sudah melakukan berbagai kegiatan. Nah, untuk Prisil, apa kesan, harapan, dan juga refleksi depan untuk tim GPMK?
Oke, pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena boleh bergabung di tim ini. Karena memang untuk bergabung di tim GPMK Sulut pertama-tama itu memang cuma ikut-ikutan. Dari teman-teman yang ada di RMTM. Waktu itu di Rukun Mahasiswa Tonsea. Nah, dari ikut-ikutan itu lama-kelamaan sudah boleh terbiasa untuk bergabung di GPMK Sulut, dan dari situ saya merasa dibentuk oleh orang-orang yang ada di GPMK Sulut, termasuk Kak Andi yang boleh memberikan pengajaran terlebih juga untuk saya boleh belajar bagaimana untuk memberitakan Injil. Untuk kesan memang banyak hal yang saya temukan di GPMK Sulut, apalagi pertama-tama memberitakan Injil waktu itu di Karor. Didengar, Kak? Karor. Waktu itu di Karor, pertama sekali ikut PI itu di sana. Waktu itu satu tim dengan Kak Anggi Wallace, itu langsung dapat di tempat di rumah hamba Tuhan. Langsung dapat di rumahnya hamba Tuhan, dan itu merasa gugup dang. Langsung PI pertama langsung dapat di hamba Tuhan. Sempat ada berdebat sedikit, tapi puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik, karena untuk menerima Kristus kan bukan tugas setiap orang, tapi itu tugasnya pekerjaan Tuhan. Dan bersyukur, dan untuk harapan untuk teman-teman GPMK Sulut dan teman-teman yang nantinya akan menjadi komisi berikut, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ingat, kalau merasa lelah atau serasa putus asa atau serasa banyak tekanan, tetap pandang salib Kristus, karena ketika terang memandang Kristus, maka Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Itu saja sih. Iya, itu cerita dari Kak Prisil Mangkang. Nah, dia adalah salah satu tenaga pengajar ya di SMP 2 Kauditan yang ada di Treman. Ya, ada quotes yang tadi dikatakan di bagian akhir, tetap pegang salib Kristus. Ya, teman-teman. Nah, saat ini kita juga akan menyapa salah satu korwil Minahasa, Kak Anggi. Apakah sudah tergabung dengan kita? Shalom, selamat malam semuanya. Minta maaf, nggak bisa mengaktifkan kamera. Ada dalam perjalanan. Iya, oke. Nah, Kak Anggi, apa kesan? Ya, hai Imas. Apa kesan? Untuk kesempatan ini terima kasih banyak untuk host, terima kasih untuk semuanya. Bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus yang bisa mengantar saya secara pribadi bisa dibentuk di GPMK Sulut, punya kakak rohani yang begitu diktator, dan itu menjadi satu kekuatan ya, karena dengan karakter saya yang sangat lembut bertemu dengan karakter kakak rohani yang sangat diktator, di situ betul diajar bahwa kasih dan keadilan harus berjalan seimbang. Iya. Banyak kesan yang didapat di GPMK. GPMK adalah wadah yang mengantar saya untuk bisa menerima panggilan ya, jadi seorang muda yang punya visi, tidak hanya hidup, tidak hanya sebatas menikmati masa muda, tapi ada satu kehormatan yang dikasih, yaitu rindu bisa menjangkau orang lain untuk mengalami Kristus. Ketika saya sudah mendapatkan anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, Kak Marlon, di situ saya lewat GPMK terus dipoles, terus diasah, dan terus ditantang untuk bisa kemudian membawa lagi banyak orang mengalami anugerah terbesar itu ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kini saya bisa menangkap visi Tuhan itu walaupun di dunia pekerjaan sebagai seorang pendidik yang juga punya banyak pergumulan.
Itu sih Kak Marlon pesan. Terima kasih untuk GPMK. Kalian is the best di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ayah dan bunda. Terima kasih untuk teman-teman rohani yang terus bertumbuh bersama. Audionya bisa didengar? Halo teman-teman. Halo guys. Oh iya, terima kasih untuk pesan bagi GPMK. Biarlah GPMK terus bersinar bagi kemuliaan Sang Pencipta, dan marilah kita berani tampil beda, bahkan kita bisa terus membawa hidup kita berdampak bagi banyak orang. Lakukanlah dari sekarang, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan bagi teman-teman yang akan menjadi komisi wilayah GPMK, suka dan duka, ingatlah itu akan dipakai Tuhan untuk membentuk kita, untuk membentuk teman-teman, dan percayalah itu satu kehormatan. Jadi terimalah itu dengan penuh sukacita iman, karena itu sungguh sangat-sangat membuat teman-teman akan banyak menikmati proses. Ya itu, terima kasih banyak untuk Kak Marlon, dan dikembalikan lagi untuk waktunya. Iya, terima kasih Kak Anggi, tetap berkarya ya sebagai tenaga pendidik, dan sangat memberkati sekali kesaksian yang sudah diberikan ya, kesan, begitu juga motivasi untuk tim GPMK dan juga koordinator-koordinator yang nantinya juga akan melakukan pelayanan ya, itu juga dengan kami, sangat termotivasi sekali. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Itu ada satu quotes ya, satu quotes bagi kita semua. Nah, teman-teman, saat ini kita mau kembali tanya-tanya ke Kak Andi. Kak Andi, halo Kak Andi. Halo. Kak Andi. Halo. Ya, apa jelas suaranya Kak? Boleh, jelas. Suara ada di studio. Jelas. Oke. Jelas. Nah, Kak Andi, tadi kita sudah mendengar cerita atau insiden atau dinamika, ada juga kesaksian, pesan, kesan, bahkan refleksi dari Priscilia Mangkang dan juga Anggi Gahansa. Nah, kesaksian dari mereka berdua, kesan dan juga pesan. Dan ternyata ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh GPMK selama ini, Kak? Oke. Terima kasih. Pertama saya mau bukakan dulu ini. Ini kan berkaitan dengan tema mari bermultiplikasi ya. Jadi dari apa yang disampaikan tadi oleh Kak Fritz, Bunda Nur, Pak, Bapak, dan juga Anggi dan yang lainnya, bahwa melakukan pelayanan di GPMK itu tidak semudah yang mungkin dibayangkan oleh beberapa orang. Jadi seolah-olah GPMK ini terbentuk lalu kemudian berjalan begitu mulus. Ya, tadi kita sudah dengar bagaimana di awal pelayanan GPMK ini itu ada tantangan-tantangan, cobaan-cobaan yang mewarnai perjalanan tim GPMK. Ya, di awal saja kita sudah mengalami bagaimana susahnya untuk mendapatkan dana. Ya, susahnya mendapatkan dana, kemudian bagaimana susahnya untuk mencari orang. Ya, tapi bersyukur sekali memang waktu itu, ya sekali lagi ya, Tuhan memang kalau mempersiapkan sesuatu, mau pakai sesuatu, Dia persiapkan dengan baik. Tapi kemudian kita tidak boleh berdiam diri. Karena Tuhan membukakan jalan di mana kita dapat menemukan solusi terhadap persoalan. Doana misalnya, kita menemukan solusi di mana ada Kak Mevrit yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan itu. Kenapa Kak Mevrit? Karena memang anak-anak waktu itu kami mencari dana, tapi dana yang terkumpul itu hanya 500 atau mungkin paling banyak. Di sini ada Sola juga, karena Kak lihat dia ada Sola ya. Sola itu sama-sama Kak punya di mentor di sini. Itu hanya sekitar 700. Dan untuk mencari dana pergi ke Sanggar, itu dibutuhkan pulang balik itu kalau tidak salah itu ada 2 jutaan atau 3 jutaan. Sementara kami hanya dapat 700, dan itu pun langsung habis untuk persiapan perlengkapan. Belum lagi untuk persiapan makanan. Nah, ini dibukakan supaya teman-teman mungkin yang ada di sini boleh melihat bahwa waktu kita melakukan pelayanan, itu bukan berarti kemudian Tuhan langsung memberikan segala sesuatu, ya. Tapi kemudian Tuhan memberikan kesempatan bagaimana kita mempersiapkan
apa yang dibutuhkan dalam pelayanan, termasuk tadi dananya, pekerjanya, ya. Kemudian Tuhan memberikan dinamika yang memberikan kesempatan untuk kita yang menjadi tim ini melewati atau mengalami dinamika tim yang luar biasa. Saya ingat waktu itu, waktu kami mau persiapan untuk pergi pelayanan, kita butuh waktu itu 12 orang. Karena pelayanan yang kita lakukan pertama awal-awal itu adalah pentas seni rohani. Jadi kami memberitakan kabar baik melalui pentas seni rohani, dan waktu itu memang 1 tahun berjalan itu Ibu Nur menjadi pembicara utama, satu-satunya pembicara untuk memberitakan firman Tuhan di dalam pentas seni rohani, dan pentas seni rohani itu menjadi salah satu sarana atau metode kami untuk dapat menceritakan berita Injil melalui drama, pemutaran video, dan sebagainya. Jadi saya ingat waktu itu, waktu kami mau pergi ke Tahuna, tim waktu itu belum cukup 12 orang. Awalnya banyak, ya, mempersiapkan segala sesuatu untuk membentukkan tim itu banyak. Tapi kemudian mendekat pada hari hanya itu semakin sedikit. Nah, inilah yang namanya peperangan rohani. Ada beberapa teman itu kalah dengan kalah dengan perasaan atau emosi di mana mereka lebih takut untuk melayani Tuhan, lebih takut kepada sahabat, ada yang mungkin terintimidasi dengan keluarga, ada juga yang tugas kuliah, sehingga ada yang membatalkan pelayanan ke Tahuna waktu itu. Lalu kemudian kami juga mendapati ada juga yang mengundurkan diri karena misalnya ujian, ya. Tapi kemudian waktu kami pulang, orang-orang yang justru memberikan alasan, misalnya ada ujian, ada perbaikan nilai, justru nilainya tidak didapat. Ujiannya tertunda 4 bulan ke depan. Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa kalau kita justru lebih takut dengan sesuatu yang sementara, yang duniawi, ya, apalagi waktu itu mereka mau lakukan ujian tapi belum pasti ujiannya kapan. Lalu kemudian sesuatu yang tidak pasti itu membatalkan sesuatu yang pasti, sesuatu yang berdampak kekal. Dan akhirnya memang waktu kami pulang, harusnya dia ujiannya bulan Januari, dia bisa ujian bulan Mei, ada yang bulan Juni. Nah, tantangan yang lainnya juga adalah misalnya pekerja, ya, atau tim. Waktu itu kami butuh 12 orang, yang terkumpul waktu itu 2 hari sebelum pergi itu hanya 8 orang. Kami masih butuh 4 orang. Dan saya ingat betul waktu itu, adik saya di sini ada, Sola, itu dia berjuang 1 bulan untuk membujuk orang tuanya supaya diizinkan. Dan kami waktu itu ada beberapa orang 2 hari full berdoa bersama untuk Tuhan, tolong kasih kami pekerja. Dan memang benar. Kalau Tuhan berfirman, kalau tidak ada pekerja, minta kepadanya. Jadi waktu itu kami minta. Kami minta pekerja, kami minta Tuhan tolong supaya motivasi kami tidak salah, jangan sampai kami melakukan ini hanya untuk memuaskan hasrat kami, hanya ingin menunjukkan kepada orang bahwa kami adalah orang-orang yang bisa memberitakan Injil, yang bisa melayani. Dan malamnya, 2 hari sebelum kami mau berangkat, tiba-tiba ada, sorenya, waktu itu Ibu Nur pulang dari Rukun Amurang, telepon, ada yang akan ikut. Ya, namanya ada satu di sini Pingkan Sumulang, dia ada sama-sama di sini, dan yang satu itu adalah Preti Sabel. 2 adik saya ini sebenarnya sebelumnya itu sudah diajak, tapi mereka menolak. Mereka menolak karena sibuk katanya di Amurang. Tapi itulah kalau Tuhan sudah tanggap, memang tidak bisa mengelak. Jadi waktu itu menolak, tapi kemudian 2 hari sebelum mau pergi, akhirnya Tuhan gerakkan mereka untuk juga mengikut kami tim. Lalu Sola datang, Sola juga ternyata membawa temannya, ya, temannya yang tapi sampai sekarang belum ada kabar, enggak tahu di mana, untuk sama-sama dengan kami. Jadi pas 12 orang, kami akhirnya kumpul menjadi satu tim, kami berangkat. Nah, tantangan itu ada terus karena dinamika selalu berjalan, apalagi dalam proses mempersiapkan regenerasi. Karena tentu dalam setiap dalam setiap tahunnya kita harus mempersiapkan orang untuk supaya pelayanan di GPMK itu semakin terus berjalan. Karena setiap tahun, setiap masa ada orangnya, dan kita tidak mungkin mengurung tim atau orang-orang yang ada di tim GPMK ini untuk terus melayani di GPMK. Karena kan pasti
ada yang sudah selesai kuliah, karena kan kebanyakan orang-orang di GPMK ini adalah orang-orang yang aktif dalam perkuliahan. Setelah selesai kuliah akan ada yang sudah bekerja, sudah kembali ke orang tua. Nah, disinilah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada saya dan beberapa kakak-kakak yang ada di GPMK ini untuk mempersiapkan yang namanya murid Kristus yang dapat memuridkan. Ini rahasia kenapa perjalanan pelayanan GPMK sampai sekarang itu Tuhan boleh pakai. Karena ada proses terjadinya multiplikasi. Bagaimana proses terjadinya multiplikasi di GPMK? Ada 3 hal yang kami jalani. Apa itu? Yang disingkat MAL. Menangkan, ajar, latih. Di tahun 2012 akhir, kami mulai proses itu. Jadi mulai dulu bagaimana kami melihat bahwa kami memberitakan Injil bukan hanya sekedar memberitakan Injil lalu kemudian kami berdiam. Yang penting orang itu sudah dimenangkan. Tapi dari situ kami belajar bagaimana kami harus mempersiapkan murid. Ketika orang sudah dimenangkan, tugas kami bukan hanya memenangkan saja, tapi kami harus mengajak dia dalam kelompok kecil untuk diperlengkapi, dimuridkan, mempersiapkan dia menjadi seorang yang dapat memenangkan jiwa bagi orang lain dan juga memperlengkapi orang lain, menjadi seorang pekerja yang mau melayani Tuhan. Dan proses itu terus berjalan. Setelah dimenangkan, kami bawa dalam satu kelompok, komunitas kami, kelompok besar, tapi tidak hanya kelompok besar, karena kami biasanya tiap hari Selasa atau dulu hari Senin itu ada retreat doa. Di kelompok itu kami selain melakukan PA bersama, kami juga menyaring orang-orang yang baru pertama datang, memenangkan mereka dan mengajak mereka untuk sama-sama belajar Alkitab dan bagaimana dapat memenangkan jiwa. Jadi selain itu kami bawa di kelompok kecil, yang namanya kelompok mentor. Nah, sebelum ada kelompok kecil, kami mempersiapkan beberapa orang-orang kunci. Jadi waktu itu saya ingat saya melatih ada 10 orang kunci untuk dipersiapkan jadi kakak mentor. Dari kakak mentor inilah kemudian mereka dipercayakan untuk dapat memuridkan beberapa orang. Lalu kemudian beberapa orang yang dimuridkan, di sini ada Sisil dan Anggi, itu hasil dari pemuridan dari, kalau Anggi di bawah saya dan Prisil juga di bawah saya, mereka ini juga jadi kakak mentor memuridkan orang lain. Dan terus-menerus itu terjadi selama 8 tahun. Ada juga, tidak semua memang orang yang dimuridkan itu bertahan, karena pasti dari 8 atau 10 orang, itu tidak sampai setengah yang bertahan. Ada 2-3 orang. Tapi paling tidak, dari 2-3 orang itu justru memberi warna di dalam GPMK untuk bermultiplikasi. Melakukan pelayanan di GPMK memenangkan jiwa. Jadi, dari 10 orang itu, tidak semua murid mereka yang bertahan. Ada yang tidak bertahan sama sekali, ada yang hanya 1, ada yang 2. Tapi kemudian, kalau dikumpulkan kan jadi banyak. Dan kami melakukan pelayanan itu bersama-sama. Dan saya ingat sekali dulu saya harus capek-capek. Saya seperti dokter yang harus membuka ruang praktek ya. Di kamar saya waktu itu saya harus siapkan misalnya satu hari itu tiap hari dalam 1 minggu saya buka praktek. Praktek mengajar maksudnya dalam kelompok kecil. Lalu kemudian ajar untuk melatih pengajar. Nah, terakhir saya mau katakan begini. Kenapa kami harus menangkan orang untuk dapat kemudian melakukan pelayanan? Karena seseorang tidak dapat melakukan pelayanan, melakukan pekerja Kristus tanpa dia mengenal siapa Tuhan Yesus dan apa yang kita lakukan. Kan? Jadi harus dengar dulu, dia harus memahami dulu, mengenal dulu siapa Tuhannya, siapa Allahnya. Dan itu bisa dia alami kalau dia dimenangkan melalui berita Injil. Berita tentang siapa Yesus dan apa yang dia lakukan. Nah, lalu kemudian dia tidak harus langsung jadi pekerja, karena dia harus mengalami proses. Di dalam proses itu dia harus mengalami tantangan, dia harus ditempa, dia harus dibentuk, supaya dia boleh menjadi pribadi yang berkarakter. Proses itulah dia akan alami dalam kelompok yang namanya kelompok mentor. Di situ dia akan diajar, lebih memahami mengenal lagi siapa Allah, dia akan diteguhkan kepastian keselamatannya, lalu kemudian dia juga akan dibentuk untuk menjadi seorang yang siap untuk menghadapi tantangan apapun, yang betul-betul paham apa yang menjadi kehendak Allah, yang tangkap visi yang Tuhan taruhkan bagi dia. Lalu kemudian kita ajar dia skillnya, bagaimana cara memenangkan jiwa, ya. Lalu kemudian dia siap untuk menjadi pekerja Kristus sehingga terjadilah multiplikasi. Jadi tantangan itu ada dari awal,
tapi kemudian tantangan itu tidak membuat kami menyerah. Sekali lagi, tantangan itu tidak membuat kami putus asa. Karena setiap kali pelayanan, tadi Pak John, Ibu Nur bilang, nggak pernah kadangkala uang itu nggak cukup. Tapi anehnya waktu kami pulang pelayanan, ada uang lebih. Nah ini anehnya ya. Waktu pelayanan, uang tidak cukup, waktu balik, uang lebih. Lalu kemudian, ada juga memang waktu pelayanan uang lebih. Ya ada. Dan itu dipergunakan juga untuk pelayanan berikut. Sehingga pelayanan di GPMK kontinu terus menerus karena ada sisa uang. Tapi kemudian, pernah juga mengalami begini. Waktu ini saya cerita saja. Ini teman-teman, mudah-mudahan ini jadi penguat bagi kita. Waktu kita mau melayani Tuhan, kalau Tuhan sudah utus, jangan pernah takut. Kendati pun mungkin tempat yang akan kita pergi ini menolak kita. Pernah kami pergi ke satu tempat di satu desa ya di Kabupaten Sangihe ya, itu tahun berapa? Saya lupa, tahun 2018 atau. Waktu sudah di atas kapal sudah jalan waktu itu ya. Tiba-tiba pemerintah dan hamba Tuhan di gereja itu telepon kami. Pelayanannya dibatalkan, jadi tidak usah datang. Nah masalahnya kami sudah di atas kapal, dia sudah jalan. Kalau itu kapal kami mungkin boleh bilang, kapten boleh balik lagi di dermaga, kami mau turun karena pelayanan kami tidak jadi. Apa yang terjadi waktu itu? Saya waktu itu mau menangis, Tuhan, kenapa Tuhan buat seperti ini? Kami diutus Tuhan, lalu kemudian kenapa tidak konfirmasi ketika kami masih ada di Manado? Tapi waktu itu memang melihat Tuhan bilang, ingat perjalanan kalian sejak tahun 2012. Tidak ada pelayanan yang saya percayakan lalu kemudian gagal. Meskipun sedikit pekerja, meskipun mungkin kekurangan uang. Lalu kemudian saya belajar, iya, masalah pekerja dan masalah uang dalam pelayanan itu bukanlah suatu masalah yang besar. Kalau orang yang tidak melayani Tuhan saja, Tuhan berikan jalan keluar, apalagi orang yang mau melayani Tuhan. Kalau orang yang mau melakukan hal-hal yang sekuler duniawi saja, Tuhan siapkan banyak pekerja, apalagi yang mau bekerja untuk Tuhan. Waktu itu saya ingat Pak John ada di belakang di belakang kapal. Saya bilang, Bapak, pelayanan kita tidak jadi. Nah, ini bersyukur karena dapat orang tua rohani yang tenang, ya, yang waktu itu tidak panik. Jadi Pak John bilang kita berdoa dulu. Nah, waktu itu kami berdoa, belum sempat kasih tahu ke teman-teman tim. Setelah berdoa, saya coba jalan karena waktu itu saya juga secara manusia akan stres, ini sampai di sana mau tinggal di mana, tuh. Lalu kemudian mau kemana, pelayanannya di mana, kami belum tahu. Tapi waktu pelayanan, saya ketemu dengan salah satu sekretaris jemaat, dan jemaat itu sebenarnya jemaat pertama, jemaatnya Kak Fritz waktu itu, jemaat Pekakantingan ya. Dia datang, mau kemana? Saya katakan kami mau pelayan lagi ke Sangir. Tapi tidak jadi. Waduh, itu luar biasa ya. Saat itu dia bilang, sudah tenang. Kalian ikut saya, sampai di sana saya siapkan rumah. Untuk tempat pelayanan dan segala sesuatu nanti saya bicarakan dengan almarhum Pendeta Kahiking. Wah, itu luar biasa. Makanya kalau saya ingat Pendeta Kahiking ini, wah, dia punya pemberian diri dan bantuan ke GPMK itu luar biasa. Tadinya kami hanya mau pergi ke satu tempat, tapi waktu itu dibatalkan. Tuhan menyiapkan tempat yang banyak, ladang yang besar untuk kami garap. Bahkan kami diberikan tempat tinggal yang besar. Bukan cuma itu, ada kendaraan khusus lagi yang kami pakai untuk kami gunakan selama kurang lebih 4 atau 5 hari di sana. Ya, fasilitas juga disiapkan. Kekurangan makanan karena uang waktu itu tidak cukup? Tidak. Karena apa? Karena kami disiapkan, ada Kak Frit di sini sekali lagi yang menyiapkan waktu itu luar biasa. Nah, teman-teman, dalam melakukan pelayanan dalam satu wadah organisasi itu, kita harus melihat bahwa dinamika itu selalu ada. Pikiran, cara kita berpendapat juga kadang-kadang kan membuat kita boleh berseteru satu dengan yang lain. Belum lagi kemudian kalau kita melihat ada intimidasi dari pihak luar, ya, ada yang mencoba untuk menjatuhkan kita, lalu kemudian bercerita jahat tentang kita. Wah, itu luar biasa. Tapi saya selalu berprinsip bahwa kalau tantangan itu dari luar dan tim itu solid, tim pasti bisa lewat. Dan kalau kita menyadari bahwa pelayanan ini dimulai oleh Allah dan pasti juga akan disertai oleh Allah,
Dan kalau sampai Tuhan belum bilang sampai di sini, berarti belum sampai di sini. Yang penting bagi kita adalah kita ingat, setiap orang yang ada dalam GPMK ini selalu dituntut untuk mengingat bahwa kita ada karena Tuhan punya tujuan. Bukan kita ada supaya GPMK besar. Kita ada bukan supaya organisasi ini diingat oleh banyak orang, dilihat dan disanjung-sanjung. Kita ada bukan supaya pribadi kita ini ditonjolkan, tapi kita ada karena kita adalah alat Tuhan. Makanya kalau ada tantangan yang bilang, oh GPMK begini, ada yang begini, saya selalu bilang ke adik-adik saya, ikutilah apa yang dikatakan oleh Yohanes. Biarlah kita semakin kecil, tapi Yesus semakin besar. Dihina tidak menjadi arang, diinjak pun tidak menjadi abu. Kalaupun dipuji, kita tidak menjadi berlian. Siapakah kita ini? Kita ini hanya orang-orang berdosa yang dilayakkan. Kita hanya orang yang tidak mampu, tapi kemudian oleh kekuatan kemampuan dari Allah, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat. Kalau bukan Injil Kristus yang telah kita dengar dan memenangkan kita dan melayakkan kita untuk menjadi alatnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya pesan saya ini mungkin saya terakhir sebelum dikasih ke yang lain saja, saya mau katakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Injil itulah yang mengubahkan kita. Injil yang menceritakan bagaimana kasih Allah kepada kita orang berdosa yang telah dinyatakan melalui pengorbanan di kayu salib, karena dia harus menunjukkan keadilannya terhadap kita orang berdosa ini, dan dia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib dia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang melepaskan kita dari keterpurukan kita. Kita merasa lemah, kita merasa terikat dengan dosa, tapi kemudian oleh pengorbanan Yesus itu, dia melepaskan kita dari segala kutuk, segala kelemahan kita, dan kebangkitannya itu justru membuat kita kuat. Dan saya percaya kuasa kebangkitan itu juga membuat saya kuat. Sampai saat ini saya ada melayani Tuhan. Dan bukan cuma itu. Anugerahnya yang diberikan secara cuma-cuma itu anugerah keselamatan yang ia kerjakan sendiri. Itu membuat saya menyadari bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi hidup ini harus juga melihat orang lain. Saya bukan harus hanya mengembangkan pribadi saya, tapi saya harus memenangkan jiwa dan juga memperlengkapi mereka, supaya mereka juga boleh menjadi murid Kristus untuk memuridkan orang lain. Dan saya sebenarnya melakukan pelayanan secara pribadi dan bersama dengan tim GPMK, itu bukan hanya karena kami tahu menginjil dan tahu bagaimana memperlengkapi orang, tapi tidak terlepas juga dari orang-orang yang menolong kami. Kami ada mitra pelayanan, ada orang-orang yang menolong kami, membantu kami dalam dana. Ada Kak Umel di sini, ya, ada Marlon juga, ya, ada siapa lagi ya? Saya tidak bisa melihat satu-satu. Ada orang-orang yang menolong kami, meskipun mungkin tidak setiap bulan, tapi paling tidak apa yang mereka berikan itu menolong kami untuk menyiapkan pelayanan. Ada anak-anak muda yang, wah namanya kalau door to door di GPMK ya, itu kadang-kala membuat orang lain pikir ini door to door terus di GPMK, door to door terus di GPMK, ada apa? Bahkan ada yang bilang jangan sampai ini orang door to door hasil uangnya ini akan memperkaya saya pribadi dan sebagainya. Itulah perjalanan dinamika yang dihadapi. Tapi puji Tuhan, ya, GPMK ada karena proses multiplikasi itu tetap jalan, dan karena Injil kekuatan Allah itu boleh menjadi marwah dalam pelayanan GPMK. Itu dari saya. Wah, keren ya. Wah, keren Kak Andi. Nah, Kak Andi, masih lagi ada satu pertanyaan. Nah, kami masih penasaran nih. Ini tadi ada Eca dari Sangir ya, sudah menitipkan pertanyaan. Kapan bakti gerakan di Sangir? Nah, itu salah satu nama kegiatannya ya. Nah, kalau begitu Kak, sebelum menjawab pertanyaan dari Eca, apa saja nama-nama kegiatannya yang dilakukan GPMK, bentuknya itu bagaimana, dan ya boleh Kak sharing kegiatan-kegiatan apa saja? Ya, pelayanan GPMK memang hanya fokus di dua ya, satu gerakan penginjilan, satu gerakan doa. Nah, gerakan penginjilan itu kan maksudnya bukan hanya memberitakan Injil, karena kata kunci penginjilan itu multiplikasi. Jadi kita cerita Injil dan kita juga persiapkan orang untuk juga menjadi penginjil. Nah, dua gerakan ini saja yang
kita lakukan. Tapi kemudian bagaimana supaya dua gerakan ini bisa terlaksana? Nah, maka ada program-program pelayanan. Salah satunya ini Bakti Gerakan. Kenapa Bakti Gerakan? Bakti Gerakan itu menjadi wujud keterpanggilan tim GPMK untuk datang ke desa-desa, lalu kemudian pergi untuk mengunjungi setiap orang yang di desa itu untuk menceritakan kabar baik. Ya, selain mengunjungi ke orang-orang ya, ke rumah-rumah, ya kami door to door ya, kami bukan hanya sekedar buat kegiatan, tapi kami door to door ke rumah-rumah. Jadi bukan hanya door to door cari dana, tapi door to door juga untuk memberitakan Injil. Tapi juga ada program-program di Bakti Gerakan itu, misalnya seperti seminar-seminar, dan untuk 2 tahun terakhir ini kami mempersiapkan untuk kami sudah melaksanakan untuk training penginjilan. Ya. Nah, jadi seperti itu warnanya. Cuma 2 ini. Ya. Gerakan doa di mana? Gerakan doa itu maksudnya adalah setiap kali kami mau melakukan pelayanan, sebelum melakukan pelayanan, kami doa bersama. Kenapa? Bagi saya doa itu adalah seperti kita menanam benih. Menanam benih, lalu kemudian kita menyerahkan, Tuhan, inilah benih kami yang kami tanam. Tuhan tolong pelihara supaya dia bertumbuh, sehingga nanti pada saatnya nanti kami akan menuai. Nah, tuaian di mana? Di ladang itu. Sehingga sebelum kami melakukan pelayanan, kami sudah berdoa dulu. Sehingga dalam pelayanan nanti, kami tinggal mengerjakan apa yang sudah kami doakan. Begitu. Dan kami bersyukur, meskipun banyak tantangan, pernah diusir, ya, pernah dimaki-maki, ada yang pulang juga dalam saat penginjilan, itu dibilang seperti anak yang belum sanggup, dan akhirnya ya orang-orang juga yang mengusir kami itu mendapatkan tamparan keras dari Tuhan, ada yang meninggal, ada yang mengalami kecelakaan. Itu luar biasa itu. Ceritanya kalau mau dicerita panjang sekali ya. Ini ada Sisil salah satu Sisil dengan Anggi Wales ya yang ada di sini, salah satu korban yang pernah diusir. Lalu kemudian apalagi tadi, kalau pertanyaan Bakti Gerakan itu kapan disangar, ya tinggal mau tunggu Kak Fritz dengan Eca dan teman-teman di sana mempersiapkan ya. Kami sih siap loh, berani mati, maju tak gentar, bukan membela kebetulan, tapi siap untuk diputus. Gitu. Oke. Nah, teman-teman siap semua? Boleh di-unmute dulu. Tadi Kak Ani sudah bertanya. Siap tidak? Siap ya. Are you ready? Ready ya. Kita pinjam slogan. Nah, itu tadi cerita dari Kak Andi ya. Sudah panjang dan ada hal yang perlu dikutip. Nah, rupanya ini juga menjadi inspirasi dari terciptanya channel komunitas MAL. Nah, ternyata MAL ini ada artinya. Yang pertama, kata kunci penginjilan ya, memenangkan jiwa bagi Kristus. Nah, memenangkan seseorang dan datang kepada Kristus ya. Baru setelah dimenangkan, kita juga mengajar agar supaya dia juga jadi bisa untuk memenangkan jiwa yang lain. Dan setelah itu menangkan, ajar, dan latih. Nah, kita latih untuk mewartakan kabar baik ya, melalui kegiatan-kegiatan yang sudah diatur atau direncanakan oleh tim GPMK, dan tentunya semuanya itu karena perkenanan Tuhan ya, bukan karena kuat dan hebat dari anggota tim, bukan hebat dan kuat dari ayah, Bunda Nur, dari manajemen GPMK, dari kakak-kakak GPMK, dari semua anggota tim GPMK ya, itu semua karena kemurahan Tuhan yang mengizinkan kita semua untuk melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Nah, itu sharing dari manajemen, ketua GPMK, dan juga pendiri GPMK, dan juga korwil-korwil, bahkan ada ikatan alumni, tetapi waktu kita terbatas ya teman-teman. Dan untuk saat ini kita mau dengar motivasi-motivasi dari Bunda dan Ayah kepada kita kaula muda, sobat GPMkers ya, dimanapun berada. Nah, kita mau dengar motivasi dari kedua orang tua kita untuk lebih menyemangati lagi kita di masa muda ini untuk tetap
melayani, untuk tetap mengabarkan kabar baik. Bunda Nur. Terima kasih teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ibu Nur mau mengingatkan ulang kepada tapi sebelum lanjut untuk Kak Umel. Puji Tuhan, Kak Umel juga salah satu rekan kerja yang banyak menunjang biaya pelayanan kami. Kami juga disambut waktu pelayanan di Bitung, pergi ke rumah Kak Umel. Begitu kami disambut, dilayani, bahkan Kak Umel juga siap menopang kami dengan biaya. Terima kasih Kak Umel, juga teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi marilah kita punya hati yang mengasihi orang-orang di sekitar kita yang sementara antri menuju ke neraka. Jadi momen apa saja kita bisa gunakan. Jadi bukan hanya penginjilan secara pribadi. Jadi apakah kita memimpin ibadah hari ulang tahun, memimpin ibadah penghiburan, teman. Jangan kita lupa apapun tema yang diberikan kepada kita, jangan kita lupa memberitakan berita di atas segala berita. Jangan kita pernah bosan. Tinggal itu khotbah dari dulu kala sampai sekarang itu. Tidak. Kalau kita berkhotbah tentang Abraham, kita tidak balik kepada pribadi Tuhan Yesus yang berkorban mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Tidak ada satu orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Jadi bahwa tentang Yusuf, balik di pengorbanan Tuhan Yesus. Khotbah tentang Abraham, balik di pengorbanan Yesus. Jadi apapun tema kita, jangan kita lupa berita di atas segala berita. Dan itu yang Ibu Norma ingatkan. Bagaimana kita punya semangat yang berkobar-kobar. Bagaimana kita yang punya semangat untuk melayani. Kalau kita sendiri, pribadi kita sendiri tidak yakin. Kalau kita mati, kita pasti masuk surga. Bagaimana kita meyakinkan orang yang teman-teman atau mungkin ada orang lain yang sementara mengikuti acara ini, yang lagi mendengar apakah mama papa atau kakak adik. Ada 5 hal yang Ibu Norma sampaikan. Pertama, kita harus, kalau kita mau melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, kita harus yakin tentang kepastian keselamatan. Bagaimana kita meyakinkan orang lain kalau kita sendiri belum yakin? Jadi ada 5 syarat yang harus kita percaya. Pertama, kita betul-betul sadar bahwa kita ini orang berdosa. Kita tidak bisa hapuskan dosa kita sendiri dengan cara kita sendiri. Roma 3 ayat 23 dan Mazmur 49 ayat 8 dan 9 bilang, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah, ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Allah firman yang sudah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Yang ketiga, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa kematian Yesus yang begitu mengerikan di atas kayu salib karena memikul menanggung hukuman dosa kita. Yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketiga, keempat, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pernah mati, tapi bangkit dan tidak pernah mati lagi. Semua nabi, semua rasul, semua pendiri agama sudah mati. Hanya Tuhan Yesus
yang secara manusia pernah mati tapi bangkit dan tidak pernah mati lagi. Itu syarat keempat. Syarat kelima, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal, masuk surga adalah kasih karunia hadiah gratis dari Tuhan Yesus. Kalau 5 iman yang menyelamatkan ini kita percaya, kita layak untuk melayani Tuhan. Dan pasti hati kita punya semangat yang berkobar-kobar. Kenapa? Karena saya yakin bahwa kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Jadi tantangan apapun, kalau mau bilang tantangan, dari tahun 2000 Ibu Nur ada lari dari pelayanan. Diusir, dicaci maki, di apapun. Tapi ada firman Tuhan yang menghibur kita. Filipi 1 ayat 9. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Berapa harga satu nyawa manusia? Harga satu nyawa manusia lebih besar harganya seisi sorga, lebih besar harganya seisi dunia ini. Nah teman-teman, tetap semangat memberitakan Injil. Ibu Nur berani mengatakan, karena sampai hari ini Ibu Nur memilih untuk melayani Tuhan. Segala tawaran puluhan juta, segala tawaran peluang untuk menjadi orang kaya, Ibu Nur dan Pak John tinggalkan semua itu. Kenapa? Karena melayani Tuhan nilainya kekal. Kumpul harta di dunia, nilainya fana. Tetap semangat teman-teman. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ada teman kita, Pinkan Sumolang. Nyawa kami waktu di Tahuna hampir saja melayang. Pinkan ingat itu. Si Indra, salah satu sasaran dia mau bunuh Ibu Nur dengan Pinkan. Tapi sampai sekarang Pinkan sehat. Oma diberikan kekuatan sekalipun sudah tua. Terima kasih teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Kita beri aplaus untuk cerita dari Bunda Nur. Wah, sangat, saya pribadi merasa lebih semangat lagi ya. Lebih semangat lagi dan ya sulit untuk digambarkan. Pokoknya termotivasi dengan apa yang dikatakan Bunda Nur tadi. Ya, tapi syarat pertama yang sudah dijelaskan Bunda Nur tadi, kita harus percaya lebih dahulu ya, mengalami secara pribadi, baru kita bersaksi dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Karena berharga sekali ya, satu jiwa untuk Tuhan. Dan ada chatroom yang masuk. Ada yang masih ingat peraturan? Ini dari Kak Prisil ya. Ada yang masih ingat peraturannya? Ya, dijawab oleh Eca. Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Kalau ingin berhenti, ingat peraturan pertama. Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Nah, itu ya teman-teman, motivasi dari Bunda dan juga Ayah. Kalau tadi Bunda ya, dia juga penasaran. Nah, Ayah boleh dalam waktu yang singkat ini boleh mendengarkan motivasi untuk kita anak-anak muda? Baiklah. Webinar ini ada kaitan dengan RCC. CC itu dari Christmas Celebration. Jadi Christmas Celebration artinya kita merayakan kelahiran Kristus selama bulan Desember. Karena sejak dari awal saja tanggal 1 sampai akhir bulan, bahkan sampai awal Januari, itu biasanya orang merayakan itu, kebanyakan yang dilakukan dalam merayakan Natal bagi orang Kristen itu dirayakan dalam bentuk negatif. Karena mereka cuma pesta-pesta, tapi pesta-pesta itu umumnya tidak memuliakan Tuhan. Tetapi bagi kita, dalam kaitan dengan webinar ini, RCC, kata R itu dari kata regeneration. Itu bahasa Inggris. Sinonimnya dari regeneration itu
adalah born again. Kalau bahasa Indonesianya dilahirkan kembali. Jadi selama merayakan Natal ini, kita gunakan kesempatan bulan Desember ini untuk membawa orang-orang di sekitar kita atau yang kita temui untuk dibawa kepada Kristus. Menceritakan mengapa Yesus harus dilahirkan ke dunia ini dan untuk apa dia dilahirkan. Dia juga lahir untuk taat, bahkan dia taat sampai mati. Karena memang Yesus itu dia diutus oleh Bapa untuk menjadi pengganti kita. Jadi dia harus mentaati perintah-perintah yang dituntut Allah kepada kita orang berdosa yang tidak mampu melakukan perintah-perintah itu. Tapi Yesus telah mentaati semua perintah itu untuk kita. Sehingga kalau kita percaya, maka ketaatan yang dilakukan Yesus itu adalah untuk kita. Sehingga di mata Allah, kalau kita percaya, maka ketaatan yang Yesus lakukan itu diperhitungkan kepada kita. Tapi Yesus juga datang bukan hanya untuk taat sebagai pengganti kita, tapi dia juga harus membayar dosa kita. Itu dilakukannya di kayu salib. Galatia 3 ayat 13 bilang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ketika seseorang itu menjadi percaya bahwa Yesus telah mati menanggung kutuk dosanya, atau menanggung hukuman dosanya, atau menanggung penalti dosa dari dia yang harus dia jalani di neraka telah digantikan oleh Yesus yang mati di kayu salib karena memikul hukuman dosanya, maka saat itulah dia mengalami kelahiran kembali. Karena seseorang itu dikatakan dilahirkan kembali ketika dia yakin bahwa dia pasti masuk surga karena hukuman dosanya telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Dan karena itu, maka dia harus juga menceritakan hal itu kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa memperoleh anugerah yang berasal dari Tuhan Yesus. Nah, jadi bulan ini adalah bulan di mana kita merayakan kelahiran Kristus dengan memanfaatkan waktu yang Yesus atau Allah telah berikan kepada kita untuk membawa jiwa-jiwa saudara-saudara kita di sekitar kita atau yang kita temui untuk datang kepada Kristus. Terima kasih. Iya, itulah motivasi-motivasi dari kedua orang tua kita, Ayah John dan juga Bunda Nur, saat memberkati sal, menangkan jiwa, ajar, dan latih. Nah, teman-teman, saat ini kita akan melihat video untuk kegiatan kita selanjutnya di tanggal 5. Acara puncak kita ya, teman-teman. Tanggal 5, kegiatan RCC. Ini dia. Untuk saudara-saudara yang rindu menopang pelayanan GPMK Sulut, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar, dan jangan lupa mengirimkan bukti transaksi ke nomor WA Manajemen GPMK Sulut. Untuk informasi kegiatan RCC pada besok hari, Sabtu 5 Desember 2020, sesi yang pertama pukul 17.00 sampai 18.00 WITA, webinar mengejawantakan amanat agung, disiarkan melalui YouTube Komunitas MAU. Sesi 2 pukul 19.00 sampai 20.30 WITA, Christmas Celebration dan pemutusan Komisi Wilayah GPMK. Kami mengundang saudara-saudara untuk mengikuti acara ini melalui siaran langsung GPMK Sulut.
Sobat GPMkers, kita sudah ada di penghujung acara untuk sesi yang kedua dengan tema Mari Bermultiplikasi. Dan kiranya melalui acara ini, melalui talk show ini, kita lebih semangat lagi dan termotivasi untuk bermultiplikasi atau melakukan pelipat gandaan melalui cerita kabar baik kita, dan terus semangat dalam berkarya dan kita, dan untuk menuntun kita dalam doa penutup, kami minta kesediaan dari Sandy Legi. Kak Sandy. Halo Kak Marlon. Ayo Kak. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bertemu satu sama lain melalui via Zoom ini. Meskipun kami terpisah oleh jarak, dan kami percaya Tuhan mengizinkan semuanya terjadi sehingga kami boleh saling melengkapi, boleh saling mendengarkan motivasi yang dari ayah dan bunda berikan. Begitu juga dari senior-senior yang ada. Biarlah Tuhan acara ini bisa banyak jiwa yang dapat dimenangkan dan mendengarkan Injil-Mu Tuhan, dan kami saling bisa memperlengkapi satu sama lain dan saling bertumbuh selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami juga selalu semangat untuk memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Sandy, dan terima kasih sama-sama Kak Marlon. Terima kasih semua ya Bunda, sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk teman-teman Nageo, semuanya. Teman yang sudah gabung, terus memberkati yang dihitung. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Hai Kak. Terima kasih Bunda Nor. Ya, terima kasih Bunda Ayah. Terima kasih Bunda dan Ayah. Jangan lupa besok dari orang Lembe, Bunda, Ayah, Kak Andi, dan teman-teman semuanya. Thank you guys, semua guys. Selamat malam guys. Oke guys. Thank you Kak Umel. Thank you. Thank you Bunda Ayah, Kak Andi, Marlon semua.